Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kemarin. Kita sedang membahas mengenai kaidah idfin nujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudpan la yutimmatana ijuhu. Kata Syekh Ahmad Athaillah, tanamkanlah atau perjuangkanlah diri kamu itu untuk mendapatkan hakikat daripada syariat, hakikat daripada zikir dan ilmu, hakikat daripada iman, hakikat daripada ihsan. Tanamkan seperti satu pohon, dia akan tumbuh baik maka kalau ditanam dalam kedalaman tanah yang sesuai dengan tanam itu bagus atau baiknya ditanam. Maka kemudian setelah ini pohon ditanam, kemudian dipupuk, kemudian disiram, dipelihara, maka akan tumbuh baik, berbuah baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanamnya. Begitupun kita, keyakinan kita harus tanamkan dalam syariat kita pun begitu secara istiqomah. Zikir kita, tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, ilmu kita harus sampai ke dasarnya kita memahaminya. Kemudian keimanannya pun begitu, keisanannya pun harus dipancangkan. Hadirin, ajib. Maka kalau kita seperti ini, subhanallah, maka akan mendapatkan buah yang baik. Seperti pohon yang tadi ditanam dalam kedalaman tertentu, lalu kemudian disiram, dipupuk, dipelihara, pasti dan pasti menumbuhkan dan menghasilkan buah yang baik. Maka hadirin rahimakumullah, untuk memahami ini perlu adanya suri tauladan. Karena kehidupan kita ini seperti kita menghadapi hutan belantara. Yang di balik hutan dan gunung itu ada sebuah daerah, satu kampung yang dijanjikan. Tapi kita harus melewati hutan belantara itu. Maka kira-kira siapa yang akan bisa, hadirin rahimakumullah, sampai dan menerobos daripada hutan larangan itu? Maka sebetulnya kalau di Indonesia kan banyak tuh hutan-hutan larangannya. Di sana, di mana namanya? Di orang Dayak di sana, di Kalimantan ada. Saya waktu Kalimantan ada disebut hutan larangan, tidak boleh masuk ke sini. Di Baduy ada hutan larangan. Kemudian ke daerah Kampung Naga, Garut, antara Garut dengan Tasikmalaya, ada itu Kampung Naga. Itu tangganya itu saya hitung ada 165. Oh, ternyata Thorekoh Qadariyah Naksabandi itu dzikirnya itu 165. La illallah ba'da salat itu. Nah, ini kok kenapa tangganya ada 165? Ada apa? Sampai ke situ hadirin rahim, kok ada di seberang kampung itu ada sungai dan di situ hutan larangan. Maka hadirin rahim, kok inilah mungkin. Artinya hadirin rahimakumullah, ini adalah siloka, bahasa Sunda apa siloka? Simbol. Simbol bahwa hadirin rahimakumullah kehidupan itu seperti itu. Kira-kira kalau kita ingin selamat melewati hutan larangan yang kita tidak tahu di dalamnya itu ada apa,
untuk menuju satu tempat yang dijanjikan dengan kisah-kisah, dengan dongeng-dongeng waktu itu, kira-kira untuk selamat harus bagaimana kira-kira? Kalau sekarang enak pakai drone, kelihatan enggak apa, tapi tetap harus dilewati. Kira-kira bagaimana nih? Caranya hadirin rahimah adalah mengikuti petunjuk orang yang pernah sukses sampai ke sana. Orang biasa yang pernah sukses untuk menuju perkara satu tempat yang dijanjikan namanya surga, dan tidak mungkin orang ini masuk ke dalam surga kalau tidak diridhoi oleh zat yang memiliki surga, yang menciptakan surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kita yang sekarang hidup ini, maka mau tidak mau harus turut kepada orang yang dinyatakan sukses masuk ke dalam surga. Dan stempel itu diberikan pada saat dia hidup. Kira-kira golongan mana itu dari manusia biasa? Kalau Nabi, Rasul nggak perlu tidak perlu artinya dijawab, karena memang Rasul dan Nabi dijamin masuk surga. Ini manusia biasa seperti kita yang pernah hadirin rahimakumullah berdosa, tapi kemudian diberikan hidayah, taufik wal hidayah. Jadi doa ini jangan haji hidayah, tapi harus beri taufik juga, kemampuan untuk mengamalkan hidayah itu menjadi amal. Maka satu-satunya adalah golongan sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum. Nah, itu ada di situ tuh. Surat At-Taubah ayat 100. Golongan pertama hadirin rahimakumullah yang selamat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, yaitu golongan muhajirin dan ansor. Muhajirin ini adalah sahabat Rasulullah, manusia biasa yang dibawa hijrah hadirin rahimakumullah, artinya dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW mendukungnya. Jadi yang hijrah itu bukan Rasulullah, hati-hati, tapi para sahabat. Apa tandanya? Kalau yang hijrahnya Rasulullah, maka Rasulullah duluan hijrahnya, baru kemudian sahabat. Nah, ini mah Rasulullah terakhir, sahabat dulu dihijrahkan. Jadi Rasulullah tidak perlu hijrah sebetulnya, tidak perlu menghindari orang-orang kejahatan orang Mekah. Padahal cukup saja angkat tangan, sudah beres. Kalau Rasulullah mau, ya Allah berikan hidayah seluruh orang Mekah, beres. Tapi hadirin menunjukkan sebuah kausalitas. Kemarin dibilang bahwa hukum itu ada 3. Ahkamu syariah, ahkamu addah, ahkamu akliyah, akal. Nah ini, biar seluruh apa yang digunakan oleh manusia untuk kehidupan, logic thinkingnya jalan begitu. Maka hadirin rahimakumullah tadi, maka Ansor adalah manusia biasa dengan keimanan menerima muhajirin. Maka mereka itu digelari oleh Allah radhiyallahu anhum waradu'an. Radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dijamin masuk surga. Tapi sebelum itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW untuk membina para sahabat pun beliau hadirin rahimakumullah mendapatkan pelajaran dari orang-orang terdahulu, para rasul, para nabi, 124.000 para nabi yang di dalamnya 313 para rasul. Maka dinas di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah ini surat Yusuf ayat 111. Yang saya bingung kenapa ayat ini ada di dalam surat Yusuf. Nah, nanti kita bongkar. Laqad kana fi qasasihim. Ini kalimat ayat kalau sudah pakai awalnya laqad kana, seperti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini nyambung dengan laqad kana fi qasasihim
Ulama katakan ini adalah tarkikun hakikiyah. Jadi ini adalah pendalamannya harus menggunakan dua ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Harus menggunakan akal pikiran untuk membongkar ayat-ayat kauniyah, harus menggunakan hadirin rahimakumullah kolbu untuk membongkar ayat-ayat kauliyah. Padukan dua kekuatan ini, baru akan berhasil membongkar ini ayat. Laqad kana, pakai kod, pakai kana. Seperti sering diulang, ada komat, kod komatis sholah. Sungguh telah berdiri. Ya. Kebanyakan kita apa? Komat dulu apa berdiri dulu? Nah, itu udah begitulah. Kemarin udah dibahas. Pakai isim kana lagi. Fi qasasihim. Pada kisah-kisah itu yang diterangkan di dalam Al-Quran, kisah para anbiya alaihi salam, ibaratul liulil albab. Ada ibrah. Ada pelajaran. Liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang sempurna pikirannya. Siapa orang ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi bukannya sekedar orang punya pikiran. Kalau hanya sekedar pikiran, seluruh manusia punya pikiran. Karena manusia hayawanun natik, hewan yang berakal. Tapi yang pikirannya sempurna. Artinya adalah orang itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang sempurna akalnya itu dia selalu ingat kepada Allah saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring. Seraya dia melihat kebesaran Allah dengan ciptaannya, mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak sia-sia menciptakan sesuatu ini. Subhanallah. Maka sungguh bahwa hadisan yuftaro, bahwa dalam kisah-kisah itu bukan yuftaro, bukan perkara yang dibuat-buat, bukan dikarang. Walakin tetapi tasdiqul ladzi baina yadayhi. Tetapi hadirin rahimakumullah, adanya kisah-kisah para anbiya alaihi salam ini di dalam Al-Qur'an ini hadirin rahimakumullah, ini untuk membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an diturunkan. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan ada 100 lembar suhuf, ada 3 kitab suci. Yang pertama 50 lembar suhuf kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 lembar suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 lembar suhuf kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, 10 lembar suhuf kepada Nabi Musa Kalamullah alaihissalam sebelum mendapatkan Taurat. Lalu diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Daud Zabur, kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Kemudian kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rangkuman daripada seluruh firman Allah dikumpulkan di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an disebut Al-Kitab, Al-Furqan, Adz-Dzikru dan yang lainnya. Oke. Untuk apa? Wa tafsila kulli syai'in. Kisah-kisah itu adalah wa tafsira, makanya Al-Qur'an ada tafsir. Wa tafsila kulli syai'in, untuk menafsir segala sesuatu. Jadi ini petanya. Peta kita untuk hadirin para anbiya alaihi salam ini sudah sukses, dan ini dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada utusan Allah, sudah sukses keridhaan Allah, menempuh sampai kepada satu titik yang kita inginkan. Tapi kehidupan ini hadirin rahimakumullah yang kita hadapi adalah seperti hutan larangan tadi. Maka yang sukses itu hadirin memiliki peta. Maka peta inilah yang harus kita ikuti.
Ya makanya adanya Grab, adanya apa lagi? Gojek, terus ada apa lagi? Google Map, ada lagi. Sekarang ada yang baru lagi apa namanya? Maxim, ya Maxim apa? Dan yang lainnya. Nah, kalau kita mau kemana-mana, tinggal hadirin rahimakumullah, tujuannya mana, kita dari mana? Sama juga Al-Quran. Kita dari surga, kita dari mana? Dari dunia mau ke surga. Tinggal diketik dari sini, hadirin rahimakumullah, kita sedang apa untuk menuju surga. Maka jalannya kelihatan, yang lain itu hilang. Harusnya begitu kita juga. Kalau mau ke surga, hadirin rahimakumullah, fokus. Jadi jalan-jalan yang lain itu diburamkan. Yang kelihatan hadirin rahimakumullah, jalan menuju itu saja. Kalah sama Grab ya. Coba lihat Grab tuh. Ya, pada saat kita ngetik ketujuan kan hanya jalan itu tuh yang berwarna hijau biru. Biru apa hijau? Tergantung kita inginnya. Hijau, yang lain tuh hilang sudah. Kita mah enggak, kalau mau ke akhirat tujuannya surga, tapi ya begitulah. Subhanallah. Kalah sama Grab ini. Wa tafsila kulli syai'in. Maka kisah-kisah ini menerangkan segala sesuatu, kulli syai'in. Ada pelajarannya. Untuk apa? Wahuda wa rahmah. Wahudan untuk apa? Mendapatkan daripada hidayah Allah. Warahmatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Liqaumi yu'minun. Terakhirnya bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Pertama, pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Pelajaran apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam lalu dikisahkan lagi di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, Allah berikan kepada Nabi Adam bahwa manusia ini memang diciptakan dalam makhluk yang paling mulia, yang sempurnanya bentuk, sampai Allah bersumpah, wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Pakai laqad lagi tuh. Sungguh-sungguh manusia yang diciptakan apa? Takwim. Apa itu takwim? Sempurna. Maka kemudian Allah ingin menunjukkan kepada Adam ini sebagai Abul Basar, sebagai bapaknya seluruh jasad. Hei, dari kesempurnaan kamu ada kelemahan yang timbulnya dari kamu juga. Apa itu kelemahannya? Hawa nafsu. Hawa nafsu dibesarkan oleh apa? Oleh makanan. Cara makanan ini bukan hanya zatnya hadirin rahimakumullah, tapi cara mendapatkannya. Atas ridho Allah apa tidak? Maka yang pertama kali digambarkan oleh Allah, hadirin rahimakumullah, Allah larang Nabi Adam untuk mendekati satu pohon. Wala taqraba hadhihi sajarah. Ini Pak, makanan ini dari surga, tumbuh di surga, pohon surga, buah surga, bagaimana gak suci? Harusnya bagaimana? Kalau makan buah suci, tumbuhnya di tempat suci, di tempat yang diridhoi oleh Allah, kemudian jadi daging, harusnya tidak ada lagi manusia yang berdosa. Betul nggak? Karena bahan bakunya suci. La ilaha illallah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan kasih sayangnya, bukan dengan amarah. Disurveinya Nabi Adam ini untuk menjadi bahan baku Nabi Adam ini, disurveinya oleh Nur Muhammad yang dipancarkan dari nurnya dat Allah. Survei kepada mana? Survei kepada hadirin anasir-anasir, lafad-lafad zat Allah subhanahu wa ta'ala, lafad-lafad nur dat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di tingkat ahadiyah. Dulu pernah diterangkan? Anasir ardi.
anasir air, anasir udara, anasir api. Ya. Karena di tingkat ahadiyah Allah Subhanahu wa taala belum bernama Allah. Mana Allah? Ya, Allah belum bernama Allah. Baru alif lam ha waw, alif lam ha waw, alif lam ha waw, anasir bergantian. Kalau nggak percaya duluan lihat alif lam ha waw. Maka kemudian disurvei, hadirin rahimakumullah, pengumumannya sudah ada, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ini nur, hadirin rahimakumullah, disuruh oleh Allah Nur Muhammad ini. Hati-hati, ada nur Ruh Muhammad, ada Nur Muhammad. Maka kemudian kesimpulannya, akhirnya hadirin rahim dulu pernah diceritakan, kesimpulannya akhirnya Adam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan baku hadirin rahim 70% dari ard, dari tanah kering surga. 10%-nya dari air, 10%-nya dari api, 10%-nya dari angin. Makanya kita suka kentut, Pak. Ya. Aneh ya, kenapa itu angin? Angin ini kalau kelebihan jadi masalah, kalau kekurangan jadi masalah. Berarti memang sudah dijatah di dalam tubuh kita nih. Kelebihan sedikit keluar, Dut. Ajib tuh. Kelebihan sedikit, lagi, oh, Masya Allah. Kelebihan terus, sudah dikerok gitu. Subhanallah. Ajib. Asbab angin, orang bisa hidup. Berdirilah pabrik tolak angin. Air, asbab air yang 10%, orang bisa hidup. Berdirilah pabrik. Sampai Danon ke sini. Asbab api, orang bisa hidup. Hadirin rahimakumullah, maka berdirilah. Apa kira-kira api? Ya sampai pemadam kebakaran ada. Subhanallah. Kalau tidak ada kebakaran, Pak, subhanallah. Itu apa pekerjaannya pemadam kebakaran? Ard bumi, subhanallah. Oke. Maka yang pertama Allah berikan pelajaran, hati-hati dengan makanan. Tapi bukan zatnya. Zatnya bagus, tapi cara mendapatkannya. Adam, lihat nih. Ini makanan dari surga. Tapi kalau kamu tidak mendapatkannya dengan keriduan aku, jadi masalah buat kamu. Maka Allah uji dengan wala taqrabah hadhihi sajarah. Ada godaan dari hawa nafsu yang paling besarnya, itu namanya Hawa. Siti Hawa dari aww. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan terhadap wanita itu matla'us syayatin, jembatan ataupun tangganya syaiton. Jadi syaiton kalau sudah tidak mampu menggoda ini laki-laki, maka menggunakan wanita. Maka hadirin, kesimpulannya Nabi Adam ini diajarkan oleh Allah, kalaupun kamu Allah ciptakan, aku ciptakan dengan sempurna, dengan kesempurnaan, tapi kamu bisa menghancurkan diri kamu dengan apa yang ada pada diri kamu, namanya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu membesar manakala kamu memakan satu perkara yang tanpa izin keridhaan Allah. Apa akibatnya? Satu, tadi karena hawa nafsu bujuk rajuknya daripada istrinya, sehingga kemudian buah khuldi yang Allah larang pun dimakan. Akhirnya din diturunkan ke muka bumi. Karena buah khuldi, karena hawa nafsu juga, hadirin rahimah, karena hawa nafsu, kemudian siapa? Qabil membunuh Habil. Asbab siapa lagi itu? Karena aww. Qabil menginginkan nikah dengan adiknya sendiri yang cantik. Sementara din rahimakumullah, Habil punya adik yang buruk muka. Harusnya disilang syariat Nabi Adam. Ini nggak mau, nggak mau aku. Lebih baik nikah dengan adikku. Apa yang terjadi adin? Karena hawa nafsu. Lalu terjadi lagi kemarin sudah diterangkan. Ada lagi syaitan memasukkan adin rahimakumullah darahnya lewat adin makanan yang diinginkan atas hawa nafsu Siti Hawa. Pada waktu ngidam,
Maka hadirin rahimakumullah ingin hati menjangan. Kemudian iblis tahu tentang perkara ini karena memang itu adalah godaannya, maka menjangan hadirin rahimakumullah, maka anaknya syaitan dijadikan menjangan, menjangannya hadirin rahimakumullah disembelih oleh siapa? Nabi Adam, kemudian hatinya diberikan kepada Siti Hawa karena ngidam, dimakan ketawa iblis hadirin. Maka kemudian asbab itu lahirlah, hamillah hadirin rahimakumullah siapa? Lahir Unuk, wanita yang paling jelek. Punya 2 kepala, punya 2 tangan, tapi setiap tangan jarinya 10. Punya 2 kaki, tapi setiap kaki jarinya 10. Paling jelek. Tapi libido seksualnya tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Dia hadirin rahimakumullah ingin menjinahi seluruh laki-laki. Datanglah iblis, diberikan hadirin rahimakumullah apa? Ilmu sihir, sehingga dia menjadi putri. Makanya nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Karena yang pertama kali manusia jadi penyihir adalah wanita. Ada nggak kakek sihir? Nggak ada. Yang ada nenek sihir ini. Jadi cantik akhirnya seluruh keturunan Qabil yang hidup di lembah-lembah hadirin rahimakumullah di mana? Dijinahi sama dia. Seluruhnya pertama kali jinah. Maka lahirlah anak raksasa namanya Aus. Raksasa tingginya 30 km. Hadirin rahimakumullah, ini bahunya saja, bahunya hadirin rahimakumullah 10 km. Subhanallah. Hidup zaman Nabi Adam sampai meninggalnya pada waktu zaman Nabi Musa. Mati hadirin rahimakumullah perang dengan Nabi Musa, tapi dia sudah punya ilmu waktu itu. Ilmu mengecilkan diri seperti manusia biasa dan dia menjadi raja di Palestina waktu itu. Bertemu dengan Nabi Musa, hadirin rahimakumullah, kemudian dia pun membesar lagi. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah, datang hadirin rahimakumullah ke burung pelatuk. Allah berikan pelatuk yang moncongnya itu oleh Allah diberikan moncong dari emas, dipatuklah ininya, dia jatuh kepalanya, kemudian dihajar oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, mati sudah. Aus bin Unuk. Unuk ini wanita. Pelajaran dahsyatnya hawa nafsu. Datang lagi pelajaran hadirin rahimakumullah. Ini satu kepada Nabi Adam, hati-hati kita pun tentang hawa nafsu yang timbul daripada makanan, yang timbul daripada wanita. Rambu-rambu nih. Yang kedua, Nabi Adam berdoa, ya Allah, keturunanku Habil yang soleh ini sudah wafat, meninggal tidak punya keturunan, ya Allah berikan aku lagi keturunanku yang soleh untuk meneruskan daripada kenabian aku. Maka Allah berikan hadiah namanya Sis alaihi salam. Jadi para nabi alaihi salam itu turunan daripada Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis alaihi salam terdikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka din itu pelajaran ibrah buat kita. Zaman Nabi Sis lah kemudian nadin dipisahkan antara orang-orang yang jelek daripada akhlaknya dengan yang bagus akhlaknya. Yang bagus akhlaknya bukan keturunan Qabil, keturunan dia dengan keturunan saudara-saudaranya yang soleh, maka din rahimakumullah ditempatkan di ketinggian-ketinggian, di bukit-bukit. Sementara keturunan Qabil di lembah-lembah. Makanya memang ada juga terah-terah kita. Ya, ada darah biru, ada darah merah. Emang ada darah biru? Merah juga semuanya ya. Ada Raden, ada enggak Raden, begitu. Ada priai, ada tidak, dan yang lain. Enggak tahu itu memang karena akhlak atau karena hartanya atau jabatannya. Terah-terah di kita tuh, Pak. Pak, karena apa? Itu dulu kenapa harus ada ini Raden, ini bukan, ini priai, ini karena akhlaknya. Dulu itu dikitukan atau karena harta dan jabatannya? Kalau sekarang ada projo, ada apa lagi? Kampret, ada apa lagi? Ini yang 2024 ini yang baru apa sebutannya? Gak tahu. Subhanallah. Ini sebutan-sebutan ini apa maksudnya gitu? Oke. Maka hadirin rahimakumullah subhanallah, zaman Nabi Sis. Kemudian hadirin rahimakumullah datang lagi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau zaman Nabi Nuh zaman Nabi Idris alaihissalam,
Kalau kemarin terangkan Nabi Idris alaihissalam ini dikisahkan di dalam Al-Quran, hadirin, untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang keunggulan ruh. Jadi kalau manusia sudah hidupnya dia sukses,